Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Selamat datang lagi di pelajaran saya kali ini, bahasa Jepang dengan materi baru yaitu katakana part 1. Kenapa part 1? Karena materi ini cukup banyak, lumayan banyak. Jadi kita bagi jadi beberapa part ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi utama, silahkan simak petunjuk dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Petunjuknya masih sama. Berdoalah sebelum kalian belajar. Pastikan sudah mengisi daftar hadir. Kemudian jangan lupa catat materi ini di buku tulis. Tanyain kalau kalian ada yang kurang ngerti. Kerjain tugasnya sesuai petunjuk. Kalau ada teman kamu yang kurang ngerti materi atau tugasnya, tolong bantu dijelasin ya. Kemudian jagalah selalu adab dan sopan santun. Tujuan pembelajarannya, kita bisa menggunakan aksara katakana sebagai media menulis dan memahami ya baca, tulis kalimat bahasa Jepang dengan baik dan benar. Oke, sebelumnya kalian pasti sudah belajar beberapa jenis huruf dalam bahasa Jepang di kelas 10 atau kelas 11 ya. Itu kalian belajar huruf yang namanya hiragana. Nah, apa bedanya huruf hiragana dan huruf-huruf bahasa Jepang yang lainnya? Oke, pertama-tama jenis huruf dalam bahasa Jepang itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu ada hiragana. Hiragana itu dipakai untuk kalimat atau kata yang asli Jepang. Jadi emang dia tuh kata Jepang, kata dari bahasa Jepang kayak takoyaki, okonomiyaki, kayak gitu pokoknya yang Jepang-Jepang banget kayak gitu. Itu ditulisnya pakai hiragana. Kemudian katakana nanti kita jelasin di akhir. Kemudian kanji itu ada huruf dari Cina yang diadopsi ke Jepang. Jadi biar kalau kita ada kata yang panjang itu kita bisa tulis pakai kanji supaya dia itu bisa lebih singkat dan padat kayak gitu. Jadi seumpamanya kalau ditulis pakai hiragana dia ngabisin 6 huruf. Kalau ditulis pakai kanji, dia bisa jadi 2 huruf aja, kayak gitu. Terus ada romaji, itu alfabet ya, jadi kayak hiragana-nya A, I, U, E, O, terus kita tulis pakai alfabet A, I, U, E, O, itu berubah jadi namanya romaji. Nah, masing-masing huruf itu punya kegunaan yang berbeda, kayak gitu. Kalau katakana, materi kita kali ini, huruf katakana itu fungsinya untuk menuliskan kata serapan dari luar bahasa Jepang. Jadi bahasa asing yang dijepangkan atau memang bahasa itu, kata itu emang gak ada bahasa Jepangnya, kayak gitu. Kayak bahasa Inggris dijepangin tapi bukan menjadi bahasa Jepang asli, itu dia ditulisnya pakai katakana. Bisa juga ditulis, bisa juga untuk menulis nama orang asing. Jadi nama-nama kita nih, nama-nama orang Indonesia, nama-nama orang selain Jepang itu ditulisnya pakai katakana. Kota, nama kota yang bukan di Jepang atau istilah-istilah asing yang tidak dapat dialihkan ke bahasa Jepang itu ditulisnya semua pakai katakana, kayak gitu. Nah, hari ini kita akan belajar 15 huruf katakana. 15 huruf katakana. Katakana itu jumlahnya sama kayak hiragana, ada sekitar 46 huruf kayak gitu. Nah, sebelumnya biar kita mempermudah menyebutkan suatu huruf atau suatu barisan katakana, nah kita pakai istilah barisan. Jadi kalau saya sebut barisan A itu berarti isinya adalah A, I, U, E, O. Kalau barisan S berarti isinya sa, shi, su, se, so, kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita ada barisan A. Berarti isinya A, I, U, E, O. Oh ya, ini kan kalian lihat ya, sebelum saya jelasin itu dia animasinya bergerak sesuai urutan. Jadi yang mana dulu, yang atasnya dulu, yang bawahnya dulu, atau yang mana dulu. Jadi coretan yang pertama kelihatan itu adalah coretan yang pertama yang ditulis. Jadi harus urut nulisnya.
sesuai animasi yang udah ditunjukkan kayak gitu. Nah, coretan setiap huruf kan punya jumlah coretan yang berbeda tuh. Coretan itu bahasa Jepangnya ada kakusu. Kayak gitu. Berarti kalau satu kakusu itu ada satu coretan. 2 kakusu berarti 2 coretan dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, 3 huruf pertama ini adalah yang pertama ada huruf A. 2 kakusu. Atasnya dulu baru bawah. Kayak gitu. Harus urut ya, harus urut dan harus jelas. Jadi katakana itu dia karakter hurufnya tuh tajam, nggak kayak hiragana yang agak melengkung-lengkung gitu, nggak. Yang kedua ada huruf I. 2 kakusu. Kemudian ada huruf U. Ada 3 kakusu. Oke, perhatiin ya. Kayak gitu. Oke, next. Ada huruf E dan O. E 3 kakusu, O juga 3 kakusu. Oke, next. Ada barisan K. Berarti isinya kakiku, keko. Nah, yang pertama itu ada huruf K. Berapa coretan tuh? 2 kakusu ya, 2 coretan. Kemudian ada ki, 3 kakusu. Terus ku, itu ada 2 kakusu. Oke, next. Ada ke sama ko. Ke itu ada 3 kakusu. Ke. Ada beberapa huruf yang mirip. Jadi kalian kayak harus sering latihan nulis supaya huruf-huruf itu nggak ketukar karena mereka mirip. Kayak gitu. Perhatiin bedanya, perhatiin cara nulisnya. Kayak gitu. Terus ko itu ada 2 kakusu. Ingat, kok kayak gitu kan kayak ada 3 kakusu ya. Kayak 3 coretan gitu kan, tapi nggak, dia nulisnya cuman 2 kali coret. Gitu. Next ada barisan S. Berarti isinya sashisu, seso. Sa 3 kakusu. Shi juga 3 kakusu. Su juga 2 kakusu. Perhatiin, soalnya ada beberapa huruf yang mirip. Ya gitu. Gimana bedanya? Bedainnya adalah dengan urutan kakusunya. Kayak gitu. Terus ada se sama so. Se itu 2 kakusu. So itu juga 2 kakusu. Oke, silakan dicoret-coret latihan nulis di bukunya, di kertasnya. Biar tangannya terbiasa untuk menulis huruf-huruf ini. Soalnya kalau nggak latihan kaku banget ya tangannya ya. Karena udah kita biasa nulis alfabet gitu. Nah, tugasnya catatlah materi ini sedetail mungkin di buku tulis. Jadi kayak bukan dari slide terus disalin ke buku aja, enggak. Kan dari tadi ada beberapa hal yang saya jelasin tapi nggak ada di slide ya. Itu bisa kalian catat supaya kalian mempermudah belajarnya. Terus tulis masing-masing huruf sebanyak 10 kali. Jadi kayak A 10 kali, I 10 kali sampai huruf terakhir tadi. Kayak gitu. Boleh dalam bentuk tabel atau apapun senyaman kalian, sengerti kalian. Pokoknya biar kalian gampang lah belajarnya, kayak gitu ya. Terus foto dengan jelas, lalu foto dengan jelas itu nggak ngeblur, kemudian submit ke Google Classroom sesuai dengan ketentuan. Tugas ini adalah sekaligus daftar hadir. Jadi kalau kamu nggak ngumpulin atau nggak ngerjain, itu dianggap tidak hadir. Oke? Segala pertanyaan silahkan tanyakan di forum Google Classroom. Oke, jangan lupa ya kalau ada pertanyaan langsung tanya di forum. Gitu. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Mata raishu. Assalamualaikum.